Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Al-iftaru fi ramadhana arba'atu anwa'in. Buka puasa di bulan Ramadan ada 4 macam. Wajibun kama fil haidi wa nufasai. Pertama, wajib buka seperti pada orang wanita haid dan nifas. Wajaizun, dan boleh kama fil musafiri wal maridi, seperti pada orang musafir dan orang sakit. Wala tidak wajib dan tidak jaiz kama fil majnuni, seperti pada orang gila. Wa muharramun, dan haram buka puasa kaman akhara qada ramadhana ma'a tamakkunihi, seperti orang yang mengakhirkan qada Ramadan disertai dengan mungkinnya qada. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini kita akan membahas tentang hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Jadi macam-macam buka puasa. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Buka puasa di bulan Ramadan itu ada 4 macam. Jadi buka puasa di bulan Ramadan itu ada 4 macam. Wajibun, pertama wajib buka puasa. Jadi yang pertama ini buka puasanya itu wajib. Artinya membatalkan puasanya itu wajib. Tidak puasanya itu wajib. Seperti pada siapa? Kama fil musafir, kama fil haidi wan nufasai, seperti terjadi pada orang nifas dan orang haid. Ya. Jadi wanita haid ini hukumnya wajib buka puasa. Termasuk wanita haid. Ya. Jadi makanya disimpulkan kalau perempuan haid, nifas, dia memang nggak boleh puasa. Ya. Nggak boleh puasa. Kemudian wajaizun, dan boleh buka puasa. Artinya boleh puasa, boleh enggak. Boleh puasa, boleh enggak puasa. Kama fil musafiri wal maridi, seperti pada seorang musafir dan orang yang sakit. Ya. Seperti pada orang musafir dan orang yang sakit. Itulah ya. Jadi yang akan kita bahasnya agak panjang nih. Sebetulnya kalau kita lihat di sini ada 6 golongan yang boleh buka puasa, Pak. Ada 6 golongan boleh puasa, boleh enggak. Nih penting ya. Ada 6 golongan boleh puasa, boleh enggak. Nih supaya kita amati. Yang 6 doang Pak ya. Di luar 6 ini enggak boleh. Ini bisa kita perhatikan baik-baik ya. Ada 6 golongan. Dia boleh puasa, boleh enggak. Yang pertama, musafir. Musafir ini boleh puasa, boleh enggak. Dengan catatan, musafirnya itu berangkatnya jauh, sekitar 81 kilometeran. Kemudian juga berangkatnya dalam keadaan bukan maksiat. Dan juga berangkatnya harus sebelum subuh. Itu musafir yang boleh puasa, boleh juga tidak puasa. Bagusan mana? Kalau kuat, bagusan puasa. Kalau nggak kuat, bagusan tidak puasa. Kemudian yang kedua adalah sakit. Sakit ini boleh puasa, boleh enggak. Nah, dengan catatan sakit yang seperti apa? Sebab jenis sakit itu ada 3, Pak. Ada sakit yang memang parah.
Bahkan kalau dia puasa ini bisa menyebabkan kematian misalkan. Sakitnya sudah sangat parah. Ini mah malah nggak boleh puasa. Haram puasa. Ini jenis sakit yang ini nih. Yang pertama nih ya. Ini sakit yang parah. Jadi jenis sakitnya sangat parah. Jadi kalau dia puasa bisa mati. Misalkan. Atau misalkan kalau dia puasa bisa cacat permanen. Ya misalkan. Ini haram puasa. Haram puasa. Bahkan kalau misalkan dia nekat aja puasa, kejadian beneran mati, maka kata Syekh Nawawi, mata asian, dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Ya. Nah, yang kedua, ini adalah sakit yang pertengahan. Ya, sakit yang pertengahan. Jadi kalau dia sakitnya itu kalau dipakai puasa ini menyebabkan artinya menyebabkan bahaya. Tapi bahayanya tidak sampai kepada tingkat madorot. Tidak sampai kepada tingkat kematian. Taruhlah kalau dia puasa jadi sembuhnya agak lama. Kalau dia puasa fisiknya lebih lemah. Ya, keadaannya juga lebih ngedrop. Tapi tidak sampai bahaya banget. Ini dua pilihan. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Andaikan puasa, silahkan. Artinya dipakai puasa masih aman. Walaupun memang sebetulnya mengganggu. Ya, artinya kalau dia puasa ini terganggu Pak. Lagi sakit. Ya. Cuman andaikan dipakai puasa ini masih aman. Tidak sampai kepada menimbulkan hal-hal yang bahaya seperti kematian. Ini dia boleh puasa, boleh enggak. Nah yang terakhir, wajib puasa walaupun sakit. Seperti apa? Seperti sakit-sakit yang ringan. Sakit-sakit yang hanya ringan saja. Seperti sakit telinga, sakit gigi, sariawan, gatal-gatal. Yang sifatnya ringan-ringan saja. Ini tetap wajib puasa dan haram berbuka. Wajib puasa itu mah. Kenapa? Sebabnya sakitnya ringan. Tuh sakit. Jenis yang kedua adalah sakit. Yang ketiga yang boleh puasa boleh enggak apa? Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah tidak kuat puasa. Ini boleh puasa boleh enggak? Nanti hukumnya gimana nanti di depan kita bahas Pak ya. Ini yang akan kita bahas dulu. Artinya kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak kuat puasa, boleh puasa, boleh enggak. Jadi jangan frustasi, memang itulah hukumnya Pak. Ya, jadi bagi kakek-kakek, nenek-nenek, boleh puasa, boleh enggak. Itulah ya. Nanti hukumnya gimana? Nanti ada babnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang keempat berarti adalah hamil. Wanita yang hamil. Ini wanita hamil, pokoknya udah diratain wanita hamil mah. Wanita hamil boleh puasa, boleh enggak. Ini penting nih. Jadi kalau ada perempuan sekarang nih, bulan Ramadan sekarang ini kebetulan kondisinya lagi hamil. Mau puasa boleh, enggak puasa juga boleh. Bahkan nih, naudzubillah min zalik, walaupun kehamilannya hasil zina. Ada perempuan hamil, ternyata hasil hubungan di luar pernikahan. Tetap boleh nggak puasa. Walaupun kandungannya itu hasil perzinahan. Bahkan naudzubillah min zalik. Ya. Misalkan ternyata dia itu hamil oleh binatang. Naudzubillah min zalik misalkan ya. Naudzubillah. Ya, oleh binatang. Berarti dia hamil oleh binatang. Tetap boleh nggak puasa. Boleh puasa, boleh nggak. Itu perempuan hamil. Jadi nggak usah ribet-ribet. Ya, lagi hamil mah udah nggak puasa nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, gimana nanti ketentuannya? Nanti ada babnya, insya Allah nanti ya. Makanya ini pengajiannya dituntasin Pak. Makanya kita udah beberapa pertemuan ini kita bahas puasa terus ya. Yang jelas boleh. Masalah nanti wajib qada atau fidyah nanti ada hukumnya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah orang yang sangat haus yang sampai kepada tingkat kemadorotan.
Ya. Sampai kata Syekh Nawawi, lahiqahu masyaqqatun syadidah hatta la tahtamilu adatan inda ziyadi. Jadi haus yang amat sangat, lapar yang amat sangat, yang berat luar biasa sampai dia sendiri tidak bisa menanggungnya. Jadi dehidrasi tingkat tinggi, Pak, dehidrasi berat. Nah, ini boleh dia nggak puasa. Ya. Jadi kalau dia nerusin aja bisa pingsan itu, Pak. Ukurannya bisa pingsan. Artinya kalau dia nerusin aja puasa, bisa jatuh sakit lah. Jadi lapar dan hausnya itu sudah sampai kepada tingkat di mana dia nanti jatuh sakit. Nah, itu boleh dia nggak puasa. Tapi kalau haus-haus biasa ya namanya juga puasa, Pak. Ini jangan salah tafsir, ini bahaya ini. Oh, kalau haus boleh buka. Itu namanya puasa, pasti haus, pasti lapar. Ya, kalau haus lapar yang masih bisa kita tahan dan tidak menyebabkan fisik ini sakit, Pak. Ya, haus lapar biasa aja lah. Itu malah haram tetap, ya haram untuk buka puasa, tetap wajib puasa. Jadi haus yang sampai kepada titik di mana dia itu lemah, Pak. Contoh, ini mah contoh. Ada orang, ini contoh nih. Sebagian ulama nyontohinnya begini, Pak. Dia itu memang udah beberapa hari kagak minum. Karena memang gak ada air. Baru melakukan perjalanan jauh. Taruhlah 1 hari penuh dia gak minum. Seharian dia gak minum. Tiba-tiba, taruhlah misalkan hari Senin deh. Seharian hari Senin dia gak minum. Hari Selasa tanggal 1 bulan Ramadan. Gak sahur. Gak sahur, Pak. Jadi gak sempat minum. Seharian itu dia gak minum. Full seharian dia gak minum. Ya, atau bahkan mungkin 2 hari dia nggak minum, ya dari hari apa dia nggak minum, hari Minggu, hari Senin dia nggak minum, hari Selasa tanggal 1 bulan Ramadan, contoh ini hari Selasa tanggal 1 bulan Ramadan, hari Selasa hausnya parah, Pak, sudah sampai kepada titik tidak normal, bahkan kalau diterusin itu bisa pingsan, bisa jatuh sakit. Ini di sini kebetulan ada air tuh hari Selasa tuh, pas banget lagi hari Selasa malah ada air buat minum. Di situ dia boleh buka puasa. Bahkan sebagian guru nerangin kalau diterusin bisa meninggal dunia. Bahkan buka puasanya malah wajib. Paham, Pak ya? Jadi jangan salah paham nih kalau sahur minum 1 teko gede, 2 gelas gede. Ya itu mah ya, tiba-tiba jam 11 siang saya hausnya udah gak ketahan nih. Ini udah stadium A, ini bohong, ya nggak mungkin, ya. Makanya sahur itu sunnah tasaharu fa inna fis sahur barokah, kata Nabi. Sahurlah karena sahur itu ada keberkahan. Itulah Pak. Jadi Islam itu sebetulnya syariatnya sangat mudah. Sebelum subuh kita disunnahkan, bahkan sunnah sahur. Bapak jangan berpikir begini nih. Biar gedean pahala puasanya, hari ini puasa saya nggak sahur. Salah. Justru lebih gede puasa dengan sahur. Sahur itu sunnah, Pak. Tujuannya tadi supaya ketika hausnya haus yang biasa-biasa aja. Karena tadi sebelum subuh memang dia sudah apa, Pak? Sudah minum, sudah sahur, sudah makan, ya. Itulah ya. Itu contohnya, maksudnya saya contohin biar paham. Jangan nanti ketika haus malah buka. Saya nggak tanggung jawab itu, ya. Itulah ya. Jadi namanya puasa pasti haus, pasti lapar, pasti lemes. Itu hal biasa. Cuman kalau sudah pada tingkat madorot, nah ini baru ada hukum tertentu. Nah, dan yang selanjutnya yang terakhir Pak, adalah wanita yang menyusui. Jadi wanita yang sedang menyusui tidak wajib puasa. Udah itu mah gampang udah. Ada ibu-ibu nih sekarang lagi menyusui. Baik yang disusui anak sendiri maupun anak orang lain. Bahkan anak binatang. Ada ibu-ibu, Bu, kenapa nggak puasa? Lagi menyusui. Emang ibu punya anak? Enggak, ini anak kambing. Anak kambing, jadi dia nggak puasa karena sedang menyusui. Anak kambing, boleh dia buka puasa, Pak. Untuk supaya alasannya sedang menyusui anak kambing. Anak sendiri, anak tetangga, anak konda, ya, dan anak-anak yang lainnya.
Ya, pokoknya kalau sedang menyusui dia boleh buka puasa. Nanti bagaimana? Wajib qada apa fidyah? Insya Allah ada babnya, kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga puasa kita senantiasa diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.